Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Haji Haris Salamat meminta pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur kembali mengevaluasi hak guna usaha atau HGU lahan perusahaan perkebunan yang berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Permintaan itu sinergis dari keinginan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran terkait masa replanting tanaman kelapa sawit yang memasuki usia tanam 25 tahun. Dengan evaluasi hak guna usaha terkait masa replanting itu, diharapkan kedepannya pemerintah akan mengetahui seberapa luas perkebunan yang real sesuai dengan izin hak guna usaha yang diberikan. Menurut Haris Salamat, banyak kasus sengketa lahan terjadi karena penggarapan lahan di luar wilayah hak guna usaha yang diizinkan. Selama ini penggarapan lahan di luar hak guna usaha disebut sebagai keterlanjuran. Tentu ini merugikan pemerintah dan masyarakat karena telah melanggar regulasi yang telah ditentukan dan seringkali penggarapan lahan di luar hak guna usaha mencaplok hutan atau lahan ulayat adat. Haris Salamat mengatakan dengan mengevaluasi luas hak guna usaha maka replanting yang dilakukan diharapkan tidak lagi menerobos lahan masyarakat. Kemudian lahan yang di luar hak guna usaha tersebut dapat dikelola sebagai program plasma sesuai dengan ketentuan perusahaan memberikan plasma 20% dari luas lahan inti hak guna usaha. Selanjutnya dengan adanya plasma bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan tersebut bisa dikelola secara kemitraan dengan mendirikan koperasi. Dibentuknya koperasi plasma ini tentu memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat anggota koperasi dan memberikan kontribusi juga bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih dari media Sapi TV terkait pertanyaan masalah rencana replanting perkebunan sawit yang ada di daerah Kabupaten Kota Timur. Saya imbau kepada pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi karena mengingat seluruh perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini sudah mungkin wacana 1 sampai 2 tahun ke depan itu hampir replanting perkebunan sawitnya. Oleh sebab itu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang selama ini menjadi masalah dengan pihak perkebunan, salah satunya koperasi yang mana terkait dengan edaran Pak Gubernur tentang plasma 20% dari inti perusahaan itu menurut saya terlalu proses panjang untuk masyarakat. Oleh sebab itu saya selaku anggota DPRD unsur pimpinan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur berharap ada langkah-langkah konkret dari pihak pemerintah daerah dalam ini Bapak Bupati dan tingkat provinsi yang berkaitan dengan perizinan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur mengkaji kembali lahan-lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur di mana areal-areal yang ada di perkebunan itu disesuaikan dengan HGU-nya untuk direplanting. Karena menurut data yang kami dapat ada banyak perusahaan perkebunan sawit menanam sawitnya itu melebihi daripada kapasitas izin hak guna usaha yang diberikan oleh pihak kementerian. Oleh sebab itu nantinya saya berharap ada semacam tim terpadu yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah dan provinsi untuk menyikapi wacana replanting perusahaan itu. Mereka bisa menanam kembali sawit mereka itu sesuai dengan hak guna usaha, sesuai dengan luasan yang sudah ditentukan oleh. Ditegaskan Haris Salamat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur perlu tanggap dan segera melakukan evaluasi hak guna usaha sebelum perusahaan melakukan replanting tanaman sawit
Sejumlah kasus pencaplokan lahan di luar hak guna usaha telah banyak terjadi. Haris menyebutkan sejumlah perusahaan yang mempunyai rekam jejak melakukan penggarapan lahan di luar hak guna usaha, sebut saja PT Tunas Agung Subur Kencana, 3 anak perusahaan PT Best International, PT Argo Wana Lestari, PT Buana Aditama, dan banyak lagi perusahaan yang lain. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Tri Subagio, Sampit TV mengabarkan.